Halo Meta People, hari ini kembali lagi bersama saya dan kita akan membahas seputar dunia Meta.ing. Meta.ing adalah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Awalnya dikenal sebagai Facebook. Platform ini dirancang sebagai jaringan sosial untuk memungkinkan pengguna berbagi informasi, berinteraksi, dan terhubung dengan teman dan keluarga mereka secara online. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, Facebook mengalami transformasi besar dalam bidang teknologi dan layanan digital. Pada tahun 2021, perusahaan ini mengumumkan rebranding besar-besaran menjadi Meta.ing, mencerminkan visi mereka untuk menjadi pemimpin dalam metaverse dan realitas virtual yang sedang berkembang pesat. Meta.ing terus memainkan peran sentral dalam mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi di era digital saat ini. Tapi, di balik gemerlap teknologi dan inovasi, Meta.ing tak luput dari sorotan tajam dalam ranah ekonomi politik. Struktur organisasi Meta. Yang pertama ada Mark Zuckerberg selaku CEO dari Meta.ing, Javier Olivan sebagai kepala pejabat operasional, Nick Clegg sebagai presiden urusan global, Susan Lee sebagai kepala bagian keuangan, Andre Bosworth sebagai kepala petugas teknologi, Chris Cox sebagai kepala bagian produk, Jennifer Newsted sebagai kepala bagian hukum, Shirley Sandberg sebagai dewan direksi, Peggy Alford sebagai anggota komite audit dan pengawasan risiko, kemudian juga sebagai ketua komite kompensasi, nominasi, dan tata kelola, dan juga menjadi anggota komite privasi. Kemudian ada Mark Anderson sebagai anggota komite kompensasi, nominasi, dan tata kelola, John Arnold sebagai anggota komite audit dan pengawasan risiko, Nancy Cleaver sebagai anggota komite audit dan pengawasan risiko, dia juga menjabat sebagai ketua komite privasi. Kemudian ada Robert M. Kimmett sebagai anggota komite privasi, Hugh Eaton sebagai anggota komite audit dan pengawasan risiko, Tracy T. Travis sebagai ketua komite audit dan pengawasan risiko, Tony Xu sebagai anggota komite kompensasi, nominasi, dan tata kelola. Jaringan outlet global. Meta Platform memungkinkan perusahaan untuk melayani basis penggunanya yang besar dan beragam di seluruh dunia. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 60.000 orang di seluruh dunia dan produk-produknya digunakan oleh lebih dari 2,9 miliar orang di setiap bulan. Terkait variasi platform media, Meta sendiri sebenarnya hanya fokus pada media sosial saja. Adapun beberapa jenis media sosial yang dimiliki oleh Meta itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Facebook, platform media sosial yang menghubungkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Yang kedua ada Instagram, aplikasi berbagi foto dan video yang populer, memungkinkan pengguna untuk mengedit dan membagikan konten visual dengan pengguna lainnya. Yang ketiga ada WhatsApp, aplikasi pesan instan yang menyediakan layanan pengiriman teks, suara, gambar, dan video, serta panggilan suara dan video ke seluruh dunia. Yang keempat ada Messenger, aplikasi perpesanan yang terintegrasi dengan Facebook, memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, foto, video, dan melakukan panggilan suara serta video. Yang kelima ada Threads, aplikasi baru yang dibuat oleh tim Instagram untuk berbagi pembaruan teks dan bergabung dalam percakapan publik. Manajemen lintas media. Meta Platform menggunakan berbagai saluran media untuk menjangkau dan terlibat dengan audiensnya. Berikut adalah beberapa saluran media yang digunakan oleh Meta Platform. Yang pertama ada media sosial. Meta Platform memiliki platform media sosial sendiri seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kemudian ada situs web. Meta Platform memiliki situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan, produk, dan layanannya. Perusahaan menggunakan situs web untuk menerbitkan berita dan pengumuman. Yang ketiga ada iklan. Meta Platform menggunakan iklan online dan offline untuk menjangkau audiensnya. Bekerja sama dengan agen periklanan untuk membuat dan menempatkan iklan di berbagai platform, termasuk media sosial, situs web, dan televisi. Yang keempat ada hubungan publik. Meta Platform memiliki tim hubungan publik yang bekerja dengan media untuk mempromosikan perusahaannya dan produknya. Tim ini juga menangani pertanyaan media dan keluhan pelanggan. Dan yang kelima ada pemasaran acara. Meta Platform mensponsori dan berpartisipasi dalam acara industri dan konferensi untuk menjangkau audiensnya. Kepemilikan dan kontrol kendali media. Kepemilikan Meta Platform dimiliki oleh kombinasi investor institusi, investor individu, dan orang dalam perusahaan.
Kemudian, jika dilihat dari segi kepemilikan saham, Meta paling banyak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pemegang saham Meta institusional dan juga pemegang saham Meta perorangan. Adapun 5 pemegang saham Meta institusional sebagai berikut. Yang pertama ada grup Vanguard sebesar 8,4% nilai sahamnya. Vanguard Group adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar dan paling berpengaruh secara global yang dikenal karena memperkenalkan dana indeks berbiaya rendah dan dana yang diperdagangkan di bursa yang mengubah cara individu berinvestasi di pasar keuangan. Kemudian ada BlackRock dengan nilai saham sebesar 7,1%. Investasi BlackRock di Meta mencerminkan fokus strategisnya pada inovasi dan peluang yang berorientasi pada pertumbuhan serta kepemilikan dananya di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Yang ketiga ada Fidelity Investment. Menurut pengajuan SIC, Fidelity telah berinvestasi di perusahaan Meta untuk mengejar peluang pertumbuhan di sektor teknologi. Yang keempat ada State Street dengan nilai saham sebesar 3,4%. Pendekatan investasi State Street menekankan manajemen risiko yang ketat dan fokus pada pencipta nilai jangka panjang, selaras dengan prioritas strategis dan komitmen Meta terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima ada JP Morgan Chase dengan nilai saham sebesar 1,7%. Menurut pengajuan SIC untuk akhir tahun 2023, JP Morgan menunjukkan posisi strategisnya dalam sektor teknologi dan keyakinannya terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang Meta. Kemudian, ada pun 5 pemegang saham Meta perorangan terbesar sebagai berikut. Yang pertama, Mark Zuckerberg dengan nilai saham sebesar 13,5%. Sebagai salah satu pendiri dan CEO Meta Platform, Mark Zuckerberg tetap menjadikan pemilik individu terbesar saham Meta Platform di perusahaan tersebut dengan kepemilikan saham yang signifikan. Kedua ada Sheryl Sandberg dengan nilai saham sebesar 0,05%. Sheryl Sandberg mengundurkan diri sebagai Chief Operating Officer Meta pada tahun 2022 setelah 14 tahun mengundurkan diri dari Dewan Direksi perusahaan setelah 12 tahun pada Mei 2024. Yang ketiga ada Michael Schrupfer dengan nilai saham sebesar 0,04%. Sebelumnya, Chief Technology Officer Meta, Michael Schrupfer meninggalkan perusahaan pada tahun 2022 untuk fokus pada investasi dan kegiatan amal yang terkait dengan penanganan perubahan iklim. Keempat ada Christopher Cox dengan 0,01% nilai sahamnya. Cox memegang total 379,336 saham Meta secara tidak langsung melalui perwalian menurut pengajuan SIC pada Februari 2024. Yang kelima ada Javier Olivan dengan nilai saham sebesar 0,003%. Chief Operating Officer Meta, Javier Olivan, mengawasi tim bisnis perusahaan serta infrastruktur dan produk sentral untuk aplikasinya. Dapat ditarik kesimpulan jika Zuckerberg adalah pemegang saham terbesar Meta sejauh ini. Seperti disebutkan, ia ikut mendirikan Meta yang saat itu bernama Facebook dan telah lama menjabat sebagai ketua dan CEO perusahaan. Menurut Forbes, Zuckerberg memiliki kekayaan bersih sebesar 175, miliar dolar AS pada 15 April 2024. Kemudian saat ini diketahui jika ia memegang sekitar 958.000 saham kelas A dan 346,5 juta saham kelas B dengan lebih dari 61% hak suara Meta pada 29 Februari 2024. Market size, engagement, dan readability. Market size. Untuk memahami besarnya pasar Meta Platform, mari kita bandingkan dengan beberapa hal yang familiar. Yang pertama, pengguna. Meta Platform memiliki lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 38% dari populasi dunia. Hampir 4 dari 10 orang di dunia menggunakan layanan Meta setiap bulan. Yang kedua, pendapatan. Pada tahun 2023, Meta Platform menghasilkan pendapatan bersih sebesar 134,9 miliar. Jumlah ini setara dengan sekitar 0,7 dari produk domestik bruto global. Yang ketiga ada nilai pasar. Pada Mei 2024, Meta Platform memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,178 triliun dolar. Jumlah ini setara dengan perusahaan terbesar ke-7 di dunia. Berdasarkan perbandingan di atas, kita dapat melihat bahwa Meta Platform memiliki pasar yang sangat besar dan berpengaruh. Perusahaan ini memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia, menghasilkan pendapatan yang signifikan, dan memiliki nilai pasar yang tinggi. Valuasi bisnis.
Meta Platform memiliki raksasa media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger yang semuanya merupakan nama-nama terkenal yang terus mengalami pertumbuhan pengguna. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap pendapatan tahunannya. Meta menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 134,9 miliar dolar AS pada tahun 2023. Pendapatan tertinggi yang pernah dilaporkan perusahaan naik dari 116 miliar dolar pada tahun 2022. Afiliasi politik. Meta secara rutin berinteraksi dengan pejabat pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu kebijakan yang penting bagi perusahaan serta berbagi informasi tentang produk dan layanan mereka. Meta memberikan pelatihan kepada personilnya dan konsultan eksternalnya yang terlibat dengan pejabat pemerintah untuk membahas masalah kebijakan mengenai standar etika yang diperlukan dalam semua interaksi tersebut, dan mengharapkan mereka untuk selalu bertindak sesuai hukum, jujur, dan beretika, serta mematuhi semua undang-undang. Selain itu, Meta mendukung kampanye kandidat untuk jabatan publik di Amerika Serikat yang memiliki pendirian kebijakan tertentu yang konsisten dengan pandangan kebijakan publik dan kepentingan bisnis Meta. Berdasarkan undang-undang dan dana kampanye AS, Meta dilarang menyumbang kepada kandidat politik federal. Meta adalah diatur di bawah Komisi Pemilihan Umum Federal dan aktivitasnya yang dilaporkan setiap bulan. Selanjutnya, jika diizinkan oleh undang-undang, Meta dapat berkontribusi pada calon pejabat negara dengan tujuan mendukung kebijakan publik yang memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia. Wakil Presiden Kebijakan Publik Amerika Serikat, kami mengawasi kontribusi ini dengan bantuan tim lintas fungsi yang mencakup perwakilan dari Departemen Kebijakan Publik, Komunikasi, dan Hukum Meta. Aktivitas politik negara dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang berlaku, termasuk penyampaian laporan yang diperlukan secara tepat waktu. Ideologi dan karakter pemberitaan. Yang pertama, ideologi. Keterbukaan dan koneksi. Meta Platform mempromosikan ideologi keterbukaan dan koneksi antar individu dan komunitas. Kemudian ada desentralisasi dan demokrasi informasi. Meta percaya pada desentralisasi informasi dan memberikan platform bagi pengguna untuk berbagi informasi dan ide mereka secara bebas. Kemudian ada kecerdasan buatan dan personalisasi. Meta menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dan memberikan informasi yang relevan dan menarik. Kemudian ada karakter pemberitaan, algoritma dan filter bubble. Meta menggunakan algoritma untuk menentukan konten mana yang dilihat oleh pengguna. Misinformasi dan disinformasi. Meta telah dikritik karena platformnya yang mudah digunakan untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi. Kemudian ada konten negatif dan pelecehan. Meta juga menghadapi tantangan dalam memerangi konten negatif dan pelecehan di platformnya. Kemudian ada ketidakadilan dan bias. Meta telah dituduh melakukan diskriminasi dan bias dalam algoritma dan kebijakannya. Kemudian ada posisi keberpihakan media dalam spektrum politik. Kemudian ada memetakan posisi konsumen media, dan yang terakhir ada tingkat pengaruh di ruang publik. Terkait tingkat pengaruh Meta Platform di ruang publik, bisa dibilang sangat tinggi, sebab hampir seluruh manusia di zaman sekarang sudah menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ataupun Threads. Momentum kontroversial. Threads disebut pembunuh Twitter. Twitter kini punya pesaing berat, yaitu aplikasi buatan Instagram yang bernama Threads. Bahkan, Threads disebut sebagai Twitter killer atau pembunuh Twitter. Kemunculan Threads menurut Reuters bisa menyedot pendapatan iklan Twitter yang kinerjanya diragukan sejak kepemilikan diambil alih oleh Elon Musk. Kedua, Meta dituduh mengekspos anak-anak di Facebook dan Instagram. Negara bagian Amerika Serikat, New Mexico, mengajukan gugatan yang menuduh Facebook dan Instagram sebagai sarang bagi para predator yang menargetkan anak-anak. Meta dituduh mengekspos anak-anak di Facebook dan Instagram. Negara bagian AS, New Mexico, mengajukan gugatan yang menuduh Facebook dan Instagram sebagai sarang bagi para predator yang menargetkan anak-anak. Gugatan ini muncul setelah puluhan negara bagian di AS menuduh Meta, pemilik Facebook dan Instagram, mengambil keuntungan dari penderitaan anak-anak, merusak kesehatan mental mereka, dan menyesatkan orang tentang keamanan platformnya. Meta dinilai bias moderasi konten pro-Palestina dan Israel. Meta kembali menuai kontroversi karena melakukan perlakuan tidak setara kepada para pengguna pro-Palestina baik di Instagram, Facebook maupun WhatsApp. Sederet kelakuan bias Meta itu dilakukan dengan cara menghapus, shadow ban, dan sensor konten pro-Palestina. Perlakuan tidak setara ini makin dirasakan pasca memanasnya konflik Hamas dan Israel pada awal Oktober.
Banyak netizen yang mengeluh kesulitan merepost dan memposting konten Reels dan IG Story soal Palestina di platform Instagram. Kalaupun konten berhasil tayang, postingan itu akan seketika dihapus oleh Instagram. Kritik dan saran. Yang pertama ada kritik. Dalam meta platform seringkali ditemukan kasus-kasus penyebaran berita hoax yang ada di dalamnya. Karena dari pihak Meta sangat terlalu membebaskan penggunanya untuk bebas mengekspresi dirinya sendiri. Kemudian ada fitur thread yang dimiliki oleh Meta Platform, copy paste aplikasi Twitter atau X dan tidak bersaing dengan sehat. Kemudian saran, sebaiknya Meta Platform membuat fitur notifikasi larangan penyebaran berita-berita yang tidak ada kejelasan aslinya. Fitur thread yang ada di platform seharusnya membedakan cara gunanya dengan Twitter atau X. Memperketat fitur batasan usia supaya anak di bawah umur tidak bisa mengaksesnya. Sebaiknya media alternatif tidak memihak ke salah satu negara yang sedang berkonflik. Lesson learned. Media di Indonesia masih banyak yang sering menaikkan berita yang tidak bermanfaat dengan tujuan rating media. Jadi, kita sebagai pihak yang mengkonsumsi harus bijak dalam memilihnya. Kemudian ada media di Indonesia juga sering sekali teledor dalam menampilkan berita. Jadi kita harus berani untuk melaporkannya jika tidak sesuai dengan kode etik. Yang ketiga ada kita sebagai konsumen dari media-media yang ada di Indonesia juga harus berhati-hati menyebarkan informasi karena zaman semakin canggih, jadi lebih mudah terjebak di dalam jejak digital. Lesson learned. Pertama, media di Indonesia masih banyak yang sering menaikkan berita yang tidak bermanfaat dengan tujuan rating media. Jadi, kita sebagai pihak yang mengonsumsi harus bijak dalam memilihnya. Kedua, media di Indonesia juga sering kali teledor dalam menampilkan berita. Jadi kita harus berani untuk melaporkannya jika tidak sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, kita sebagai konsumen dari media-media yang ada di Indonesia juga harus berhati-hati menyebarkan informasi. Karena zaman sekarang semakin canggih, jadi lebih mudah untuk terjebak dalam jejak digital. Meta.ink dengan platform Metaverse-nya menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam ranah ekonomi politik. Penting bagi kita untuk memahami implikasi dari teknologi ini dan mendorong Meta.ink untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan etis. Mari kita terus mengikuti perkembangan Meta.ink dan terlibat dalam diskusi kritis tentang masa depan teknologi dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa Meta People.